Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kita kembali Tuhan pertemukan dalam minggu Okuli pada saat ini, yaitu dalam minggu tanggal 7 Maret 2021. Adapun bahan khotbah yang akan kita bahas yaitu tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya, sampai di sana pembahasan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, tema yang sampai kepada kita pada saat ini yaitu pada Minggu Okuli, kasih kepada Allah. Jemaat Tuhan dan juga para Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya lewat kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan menuntun bangsa itu keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Tetapi sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan, ketika mereka sampai di kaki Gunung Sinai, di sana Allah memberikan perintah, yaitu kepada bangsa itu lewat Musa. Di mana perintah yang Tuhan berikan, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat ke-11, di sana ada perintah. Perintahnya yaitu bagaimana bangsa itu supaya hanya menyembah kepada Allah saja. Kalau kita perhatikan dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang keempat sudah Tuhan sampaikan. Yang artinya keempat hukum ini yang Tuhan sampaikan kepada bangsa itu, yaitu supaya bangsa itu dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah di dalam kehidupan mereka. Dalam perintah yang pertama dalam ayat yang kedua, Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Di sana Tuhan memperkenalkan dirinya. Tuhan memberikan perintah. Tuhan berfirman. Sembari Tuhan memperkenalkan diri di dalam perintahnya, Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dalam hal ini, Tuhan ingin mengatakan bahwa tidak ada Allah yang lain yang bisa membawa engkau keluar dari Mesir selain daripada aku.
maka akulah Tuhan Allahmu. Tuhan mengatakan, maka karena aku Tuhan Allahmu, engkau harus mengasihiku. Engkau harus hidup sesuai dengan ketentuan dan aturanku. Engkau kulepaskan dari perbudakan, tujuannya hanya satu. Supaya engkau menjadi bangsa yang merdeka, tetapi merdeka di dalam aturan, yaitu menyembah Tuhan. Dalam ayat berikutnya, ayat ketiga, Tuhan perintahkan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa Tuhan katakan demikian? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini tentu Tuhan ingin memagari bangsa itu. Bagaimana bangsa itu supaya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwanya hanya menyembah kepada Tuhan, jangan ada Allah lain. Karena memang pada saat itu, ketika mereka tinggal di tanah Mesir, ada banyak Allah-Allah yang disembah oleh orang Mesir. Allah yang mereka buat. Tetapi dalam hal ini, Tuhan tidak. Allah yang ingin disembah oleh bangsa Israel itu adalah bukan Allah yang dibuat manusia, tetapi Allah yang sesungguhnya. Maka jangan ada padamu Allah lain. Allah lain ini tidak akan bisa memberikan keselamatan, tidak akan bisa menyelamatkan engkau, tidak akan bisa menuntun engkau. Bahkan Tuhan peringatkan kembali, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Jangan membuat bagimu, jangan buat patung-patung yang untuk engkau sembah, untuk engkau muliakan, untuk engkau hormati. Baik patung yang kau buat ini serupa dengan benda-benda langit. Karena memang pada saat itu orang-orang yang ada di Mesir, mereka membuat ibaratnya dewa matahari, yang mereka menyembah kepada matahari yang ada di langit. Tuhan katakan tidak, jangan perbuat lagi demikian. Apa yang kau lakukan di tanah Mesir, menyembah kepada dewa-dewa langit, menyembah kepada dewa-dewa yang ada di bawah itu di bumi, jangan buat lagi. Atau menyembah kepada dewa-dewa yang ada di air. Karena apa? Karena pada hakikatnya segala dewa yang disembah, segala Allah yang disembah, selain daripada Allah pencipta langit dan bumi, tidak akan bisa memberikan keselamatan. Ini jelas Tuhan peringatkan. Baru dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Karena Tuhan katakan dia adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Jadi kecemburuan Tuhan bukan kecemburuan negatif. Kecemburuan Tuhan sebenarnya ingin mengarahkan manusia itu, ingin mengarahkan umatnya itu sesuai dengan ketentuan yang Tuhan tentukan. Supaya apa? Supaya manusia itu memperoleh keselamatan di dalam kehidupannya. Jadi cemburunya Tuhan bukan untuk menyesatkan manusia, tetapi untuk menyelamatkan manusia itu. Bapak Ibu, lalu Tuhan katakan berikutnya, ketika Tuhan katakan aku akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, dan ketika keempat dari orang-orang yang membenci dia, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Nah, di samping Tuhan akan menghukum orang yang tidak mengindahkan perintahnya, Tuhan juga akan memberkati orang-orang yang menyembah kepadanya. Ayat berikutnya dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Nah, kenapa sampai Tuhan melarang demikian? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan artinya engkau bersumpah, padahal engkau sudah bersalah, engkau sudah berdosa, engkau sudah tidak benar, engkau sudah tidak kudus. Tetapi untuk menutupi segala keberdosaanmu, engkau memperalat Tuhan. Engkau katakan aku benar demi Tuhan, itu tidak benar. Jangan memperalat Tuhan di dalam segala kehidupanmu, secara khusus dalam menutupi segala dosa-dosa yang kau lakukan. Tuhan akan marah. Tuhan tidak menginginkan demikian. Menyebutkan nama Tuhan sembarangan yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam perintahnya ini, bagaimana orang seakan-akan berlindung di balik nama Allah itu. Itu yang tidak Tuhan inginkan. Itu yang dikatakan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Baru ayat berikutnya Tuhan katakan ingat dan kuduskanlah.
Ingat menyembah Tuhan, ingat mempermuliakan Dia di dalam kehidupanmu. Supaya apa? Supaya Ia semakin memberkatimu. Supaya Ia semakin memberikan yang terbaik kepadamu. Tuhan katakan, ingat dan kuduskan hari Sabat, hari yang Tuhan tentukan. Artinya apa? Berikan waktu tertentu untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Nah, Bapak Ibu, yang Tuhan kasihi, dalam minggu Okuli yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan arti Okuli yaitu mataku tetap terarah kepada Tuhan. Nah, di dalam minggu Okuli ini ada beberapa hal yang harus kita imani, yang harus kita khotbahkan bagi para pengkhotbah. Yang pertama sekali, lewat firman ini Tuhan mau katakan kepada kita supaya mata kita hanya terarah kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Melalui minggu Okuli ini kita diajarkan supaya mata kita hanya terarah kepada Tuhan. Mata yang terarah kepada Tuhan berarti kita hanya memfokuskan diri kita hanya menyembah Tuhan, tidak menyembah kepada Allah-Allah lain. Banyak Allah-Allah yang diciptakan oleh manusia. Manusia yang menciptakan tetapi manusia yang tunduk kepadanya. Yaitu apa? Banyak orang memperalah jabatannya. Banyak orang memperalah uangnya. Banyak orang memperalah pikirannya. Banyak orang memperalah pengetahuan dan kedudukannya. Dia yang menciptakan, dia yang duduk, tetapi dia menyembah kepada yang apa yang dia duduki. Ini yang tidak benar, yang membuat hati Tuhan terluka, membuat Tuhan cemburu. Tapi ketika mata kita hanya terarah kepada Tuhan, maka segenap hidup kita harus kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan tema kita dikatakan kasih kepada Allah. Bagaimana sesungguhnya kasih kepada Allah? Kasih kepada Allah berarti kita melakukan segala perintah, segala ketentuan yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan tentukan itu tidak dengan keberatan. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita melakukan segenap hati apa yang Tuhan perintahkan tanpa ada keterpaksaan. Karena hakikatnya Tuhan tidak pernah memaksa manusia itu untuk menyembah Dia. Tetapi Dia menyuruh, berharap supaya manusia itu hanya menyembahnya. Tujuannya apa? Bukan hanya sebatas untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi tujuannya sebenarnya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman keberdosaan. Jadi untungnya siapa? Siapa yang beruntung ketika kita mengasihi Allah? Ketika kasih kita kepada Allah. Bukan Allah, tetapi kita. Karena apa? Kalau kita lari dari koridor dan ketentuan Allah, maka Tuhan akan menghukum kita. Tetapi ketika kasih kita hanya terarah kepada Allah, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Seperti yang sudah Yesus lakukan. Yang ketiga, bagaimana sebenarnya kasih kepada Allah? Yang ketiga, lewat firman Tuhan ini kita mau disadarkan. Kesadaran apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita pada saat ini? Kita mau disadarkan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada kehidupan yang kekal. Bahwa di dalam Yesus Kristus kita memperoleh segala berkat dan jalan kekekalan. Maka kasih kepada Allah yang dipertunjukkan di dalam diri Yesus Kristus ini mengajarkan kita bagaimana kita menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dan para pengkhotbah, mari mengkhotbahkan firman ini sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Engkau boleh menafsirkan dengan tafsiran masing-masing, itu tidak salah selama itu tidak menyalahi kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengaplikasikan sesuai aplikasi yang kita pahami, selama itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.